Halo semuanya dan kembali lagi di segmen Nostalgia. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas salah satu animasi dengan konsep yang cukup mirip seperti animasi Tom and Jerry, namun dengan kualitas yang cukup bagus. Yap, animasi yang gue maksud adalah Oggy and the Cockroaches. Nah, memangnya apa yang membuat animasi ini menjadi sangat bagus dan bagaimanakah kondisinya saat ini? Well, untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, sebelum kita membahas soal kartun Oggy, alangkah baiknya kita melihat satu kartun yang menjadi inspirasi utama dari terciptanya kartun ini, yaitu Tom and Jerry. Ya, siapa di sini yang tidak kenal dengan kartun yang satu ini? Kartun bergenre slapstick ini telah dikenal oleh banyak generasi dan termasuk salah satu kartun paling ikonik sepanjang masa. Kartun ini telah melewati berbagai macam era dengan gaya animasi dan bentuk yang berbeda-beda, serta kartun ini masih terus berusaha untuk tetap eksis sampai saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada era 40-an sampai 70-an, Tom and Jerry dan berbagai macam kartun dengan genre serupa menjadi salah satu bentuk animasi yang paling superior di dunia entertainment pada saat itu. Nah, tapi itu semua berubah ketika mereka mulai memasuki era 70-an akhir hingga 90-an. Kartun-kartun seperti Tom and Jerry dan sebagainya mulai mendapatkan saingan yang sangat berat lewat kebangkitan dari animasi-animasi dengan genre superhero dan toy animation, serta kemunculan animasi asal Jepang yang mulai meramaikan pasar global. Sejak saat itulah, kartun-kartun dengan genre slapstick mulai tertutup oleh bayangan dari animasi-animasi dengan genre yang lebih baru dan juga fresh. Walaupun keberadaan mereka masih tetap eksis dan masih terus mencoba untuk membuat sebuah gebrakan baru, tapi sayangnya mereka sudah tidak sebesar dan sejaya seperti dulu. Fenomena ini pun akhirnya memantik rasa penasaran dari seorang produser asal Prancis yang bernama Makhlouf Fontavis. Beliau sendiri merupakan seorang animator dan sekaligus founder dari sebuah studio animasi asal Prancis yang cukup terkenal, yaitu Silem Animation, dan bisa dibilang beliau ini merupakan orang yang sangat mencintai animasi-animasi dengan genre slapstick. Hal ini bisa terlihat dengan sangat jelas lewat animasi pertamanya yang berjudul Space Goof dan juga berbagai macam animasi yang dibuat oleh studio Silem untuk kedepannya nanti. Setelah sukses dengan proyek animasi pertamanya, beliau akhirnya mengajak rekan kerjanya yang bernama John Verhembo untuk mengerjakan proyek animasi berikutnya yang dikatakan sebagai bentuk perlawanan atas kebangkitan dari animasi-animasi bergenre superhero mainan dan sekaligus mengembalikan animasi dengan genre slapstick sama seperti era kejayaan mereka dulu. Fontavis meminta Verhembo untuk memikirkan dan sekaligus mendesain sebuah animasi yang memiliki bentuk seperti kartun Tom and Jerry. Beliau pun akhirnya membuat sebuah konsep berupa seekor kucing biru yang jelas terinspirasi dari karakter Tom dan 3 ekor kecoa yang menjadi perwakilan dari karakter Jerry. Nah, sayangnya sebelum beliau bisa menyelesaikan ide ciptaannya, Joey Verhembo harus wafat pada tanggal 28 Juni tahun 1998. Project ini pun akhirnya diteruskan oleh animator baru yang bernama Oliver John Murray. Demi menghormati kreator pendahulunya, John Murray tidak merubah apapun dari konsep yang telah dibuat oleh Verhembo dan ia pun mulai memberikan nama kepada setiap karakter tersebut berdasarkan nama dari seorang musisi terkenal seperti Oggy yang diambil dari seorang penyanyi yang bernama Iggy Pop dan 3 ekor kecoa yang bernama Joey, Didi dan juga Marky yang terinspirasi oleh 3 member grup punk rock yang bernama Romanos. Animasi ini sendiri merupakan sebuah silent animation atau dengan kata lain mereka tidak memiliki dialog sama sekali. Semua karakter di animasi ini berkomunikasi dengan bahasa Gibberish atau bergumam yang mana hal itu memang sengaja dirancang agar animasi ini bisa dinikmati oleh semua orang di seluruh dunia. Hal ini pun terbukti efektif di mana sejak perilisannya pada tanggal 6 September tahun 1998, animasi ini mulai menyebar ke berbagai macam negara hingga berhasil menjadi bagian dari tontonan masa kecil banyak anak. Walaupun kepopuleran dari animasi ini tidak sebanding dengan kartun besar seperti SpongeBob dan sebagainya, tapi setidaknya animasi ini berhasil menghibur banyak anak, termasuk salah satunya adalah gue pribadi. Gue sendiri gak tahu pasti apakah animasi ini pernah tayang di Indonesia atau tidak, dan kalau misalnya iya di channel apa, tapi yang jelas animasi ini sendiri pernah tayang di Cartoon Network dan juga Disney Channel. Nah, jadi Oggy and the Cockroaches sendiri bakal menceritakan keseharian dari karakter utama kita yang bernama Oggy, yaitu seekor kucing biru yang suka melakukan berbagai aktivitas normal hingga bahkan abnormal di rumahnya, entah itu makan, menonton televisi, berkebun, hingga membawa berbagai macam hewan ataupun makhluk yang ia temui di perjalanan menuju rumahnya. Nah, di tengah itu semua, terdapat 3 ekor kecoa yang bernama Joey, Didi, dan juga Marky yang akan selalu berusaha untuk mengganggunya dan membuat kesehariannya menjadi sangat kacau. Mayoritas cerita dari
dari animasi ini bakal mengambil latar tempat di rumahnya Ogi yang terbilang sangat-sangat luas dan bahkan bisa dibilang infinity atau tidak terbatas. Ya, gue yakin kalian semua pasti tahulah betapa absurdnya rumah dari kucing biru yang satu ini. Dari luar, rumahnya memang terlihat biasa saja dan tidak begitu besar, tapi ketika kita masuk ke dalamnya, rumah ini seketika berubah menjadi Infinity Castle on steroid yang bahkan bisa membuat backroom terasa seperti bagian dari salah satu ruangan di rumah tersebut. Selain berkonflik dengan para kecoa, terdapat dua karakter sampingan lainnya yang seringkali bersinggungan dengan Ogi, yaitu Bob dan juga Jack. Bob sendiri merupakan seekor anjing bulldog yang tinggal di sebelah rumahnya Ogi, di mana ia memiliki keseharian yang cukup mirip seperti karakter utama kita, walaupun ia tidak memiliki masalah yang sama. Dia ini sebenarnya merupakan sosok yang cukup kalem dan hanya akan menjadi sangat brutal dan agresif apabila seseorang, terutama Ogi dan juga Jack, itu mengganggu kesehariannya. Nah, sedangkan untuk Jack, dia ini merupakan seekor kucing hijau yang terkadang tinggal bersama dengan Ogi, tapi terkadang ia bisa menjadi tetangganya. Dia ini seringkali digambarkan sebagai sosok yang cukup arogan, sombong, dan egois, serta ia juga merupakan seorang pemain atau suka menggoda wanita-wanita cantik. Nah, hal yang sangat menarik dari karakter yang satu ini adalah status hubungannya dengan Ogi. Pada awalnya, gue berpikir kalau Jack ini hanya sebatas teman atau sahabatnya Ogi saja, tapi ternyata, menurut berbagai informasi mengenai kartun ini, Jack merupakan sepupunya Ogi. Yes, kalian gak salah dengar. Kedua karakter ini memiliki ikatan keluarga. Ini jelas sangat mengejutkan buat gue pribadi. Ya baru mengetahui fakta tersebut dan sekaligus menimbulkan sebuah pertanyaan yang sangat besar mengenai hubungannya dengan saudarinya Ogi. Oh ya, buat kalian tidak tahu, jadi pada episode yang berjudul Love and Kiss, kita diungkapkan bahwa Ogi memiliki saudari kembar yang bernama Monica. Pada awal kemunculannya, sosok yang satu ini langsung menerjang dan mencium Jack karena ia mengira kalau Jack ini adalah saudaranya. Hal ini pun membuat Jack langsung jatuh cinta kepada karakter yang satu ini dan sejak episode itu, hubungan keduanya berubah menjadi pasangan. Pada awalnya, gue merasa biasa saja dengan hubungan mereka, hingga ketika gue mengetahui kalau mereka ini sebenarnya masih satu keluarga dengan Ogi. Ini semua semakin parah dan juga janggal, karena pada salah satu episode, Jack dan Monica sempat menitipkan seorang bayi kepada Ogi, karena mereka berdua sedang ingin berkencan, yang mana awalnya gue mengira kalau mereka berdua ini sebenarnya telah menikah dan memiliki seorang anak. Nah, untungnya ini semua hanya salah paham saja karena bayi tersebut sebenarnya merupakan adik perempuannya Jack serta hubungannya dengan Monica itu ternyata tidak sampai ke jenjang yang serius. Ini semua bermula pada episode yang berjudul sitcom di mana Monica terlihat sedang sangat kesal kepada Jack yang kemungkinan besar dikarenakan Jack telah menggoda atau bahkan selingkuh dengan wanita lain. Nah, lalu pada episode yang berjudul skydiving, hubungan mereka awalnya terlihat kembali normal hingga bahkan Jack sempat ingin melamar Monica, tapi setelah ia diajak untuk skydiving, Jack ternyata sudah tidak kuat dalam mengikuti hobi gila dari gadis yang satu ini dan akhirnya ia memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Nah, setelah melihat hubungan romantis dari Jack, lalu bagaimana dengan Ogi? Apakah ia memiliki hubungan romansa juga? Well, pada episode yang berjudul Jealousy, Ogi sempat mengundang gadis yang ia suka ketika masih kecil untuk mengajaknya berkencan di rumahnya. Tapi sayangnya, gadis tersebut malah jatuh cinta kepada Marky dan Ogi terpaksa harus membuang gadis tersebut walaupun ia masih memiliki rasa suka terhadapnya. Ya it's okay lah bro, emang cewek lonte kayak gitu tuh harus dibuang aja sih. Masa lu yang ngundang dia tapi dianya malah begituan sama cowok lain gitu kan. Lagi juga lu kan nanti bakal mendapatkan yang lebih baik kok. Nah tapi sebelum kita masuk sana, alangkah baiknya gue akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana perkembangan kartun ini di setiap seasonnya. Nah, kita mulai dulu dari season pertama dan juga season kedua, di mana kedua season ini terbilang hampir sama persis. Keduanya sama-sama memiliki tampilan yang mirip seperti animasi pertama dari studio silam, yaitu Space Goof. Meskipun terkesan sama, tetapi kedua season ini juga memiliki beberapa perbedaan yang cukup ketara. Season pertama memiliki visual yang terbilang agak gelap, serta memiliki pergerakan animasi yang sangat kaku. Nah, sedangkan untuk season kedua, mereka memiliki visual yang agak sedikit lebih cerah dengan pergerakan animasi yang jauh lebih fluid dan juga lebih cepat. Selain itu, desain karakter pada season kedua itu juga terasa jauh lebih bagus dan konsisten ketimbang season pertama yang seringkali memiliki desain karakter yang suka berubah-ubah seperti mengalami error. Nah, untuk cerita ataupun isi kontennya sendiri, kedua season ini sama-sama memiliki lelucon yang terkesan cukup gelap dan juga ekstrim. Segala macam kekerasan yang dialami oleh Ogi, Jack, dan juga para kecoa itu terasa jauh lebih sadis dan juga brutal ketimbang season-season setelahnya. Selain itu, skala komedi dan juga konfliknya itu juga terasa
terasa lebih absurd, di mana mereka benar-benar mengabaikan segala macam logika dan bahkan seringkali berujung dengan kehancuran kota ataupun dunia. Oh iya, sama satu lagi, desain manusia ataupun para NPC dari kedua season ini itu terbilang masih sangat aneh dan juga abstrak. Ya lu lihat aja lah, masa desain manusia kayak gini cuy? Ini manusia apaan aja loh, manusia apa mutan sih, aneh banget sumpah. Nah, untuk season ketiga, disinilah kita akhirnya mulai memasuki era modern dari kartun ini. Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara season ini dengan season-season setelahnya adalah dari tampilannya. Visualnya terlihat jauh lebih cerah, serta memiliki saturasi warna yang lebih tinggi. Selain itu, desain karakter utama maupun background dari season kali ini juga terasa jauh lebih konsisten dan tidak seberantakan seperti dua season sebelumnya. Untuk cerita ataupun konten, bisa dibilang cerita di season kali ini terasa jauh lebih terarah dengan lelucon yang sudah tidak segila seperti season sebelumnya, serta tingkat kehancuran ataupun konflik itu sudah tidak lagi sampai di taraf yang dapat menghancurkan kota ataupun dunia. Selain itu, season kali ini juga menghadirkan beberapa cerita yang terbilang memiliki unsur yang agak mature, mulai dari Jack dan juga Ogi yang pergi ke kasino hingga salah satu episode di mana Jack menikah dengan seekor anjing dan mereka sempat akan melakukan malam pertama. Ya, walaupun adegan tersebut tidak terlalu eksplisit dan hanya bersifat komedi, tetapi momen itu berhasil membuat Disney Channel harus menghilangkan adegan tersebut. Dan yang terakhir adalah ini merupakan satu-satunya season dengan total episode yang paling sedikit. Nah, untuk sekarang kita langsung masuk ke season keempat yang bisa dikatakan sebagai season terbaik dari keseluruhan animasi ini. Alasannya sendiri adalah season ini menghadirkan beberapa perubahan dan sekaligus hal baru yang membuatnya menjadi terkesan lebih bagus. Mulai dari visual yang lebih detail, desain karakter yang lebih rapi, efek suara yang lebih banyak dan lebih enak untuk didengar, hingga karakter-karakter di season kali ini mulai memiliki personality yang lebih kaya. Salah satu perubahan yang paling gue suka dari season kali ini adalah bagaimana mereka merubah karakter Bob dari yang awalnya hanya sebagai karakter sampingan yang akan menghajar habis Ogi dan juga Jack. Kini ia mulai berubah menjadi semacam rival bagi mereka berdua, hingga bahkan ada beberapa episode yang membuat karakternya menjadi aliansi dari mereka berdua. Nah, tapi dari itu semua, salah satu perubahan yang paling signifikan dari season kali ini adalah kemunculan dua karakter perempuan yang bernama Lady K dan juga Olivia. Lady K sendiri merupakan seekor kecoa betina yang memiliki sifat bossy atau tukang suruh dan menjadi incaran dari ketiga kecoa utama kita. Nah, walaupun demikian, ia tidak pernah mengincar salah satu dari mereka karena ia hanya memanfaatkan ketiganya untuk kepentingan dirinya saja. Dari ketiga kecoa, Joey merupakan satu-satunya yang paling konsisten dalam mengejar wanita tersebut, sedangkan untuk kedua teman dekatnya, itu sudah muak dengan perilaku semena-mena dari wanita itu, hingga akhirnya keduanya seringkali menggagalkan rencana jahatnya. Nah, sedangkan untuk Olivia, dia ini merupakan keterbalikan dari karakter sebelumnya. Dia merupakan kucing betina berwarna putih yang memiliki kepribadian yang lemah lembut, namun juga bisa sangat tegas dan mandiri. Karakternya ini sudah langsung diperkenalkan pada awal season, di mana ia baru saja pindah ke sebelah rumahnya Ogi, dan Ogi langsung jatuh cinta kepada wanita tersebut. Walaupun begitu, perjalanan dari kedua pasangan ini terbilang cukup panjang, di mana pada awalnya mereka berdua hanya sebatas teman saja, dan Ogi harus bersaing dengan Bob dan juga Jack yang juga sama-sama mengincarnya. Nah, tapi seiring berjalan waktu, hubungan mereka pun akhirnya menjadi semakin serius dan resmi menjadi pasangan. Puncak dari hubungan mereka ini terjadi pada episode terakhir dari season keempat, di mana Ogi berencana untuk melamar Olivia di ibu kota negara Italia. Tapi seperti yang sudah bisa kita duga, para kecoa mengganggu rencana tersebut, walaupun pada akhirnya Ogi berhasil melamar Olivia dan kedua karakter ini pun resmi menikah. Bisa dibilang ini merupakan puncak atau akhir sebenarnya dari ceritanya Ogi, karena untuk season setelahnya mereka bakal memiliki cerita yang sangat berbeda dan hampir tidak bisa dikaitkan dengan season-season sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke season berikutnya, terdapat sebuah film panjang yang menjembatani kedua season ini. Film ini bisa gua katakan memiliki cerita yang sangat berpotensial untuk bisa menjadi sebuah jembatan yang sangat bagus antara kedua season ini, tapi sayangnya cerita dari film ini hanya sebatas ide dasar dari terbentuknya season kelima. Nah, jadi film ini sendiri bisa dikatakan sebagai sebuah film anthology di mana kita akan disajikan dengan 4-5 cerita yang berbeda yang mengambil latar waktu yang berbeda-beda pula. Cerita-cerita ini seperti berusaha untuk menggambarkan garis keturunan dari Ogi di setiap zaman, ataupun yang lebih masuk akalnya lagi adalah film ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana jadinya kalau Ogi dan orang-orang terdekatnya itu hidup di berbagai era yang berbeda. Cerita ini dimulai dari awal terbentuknya kehidupan di laut, lalu disusul oleh zaman batu, lalu berpindah ke abad pertengahan, dan berpindah lagi ke era Victoria atau tahun 900-an, dan diakhiri oleh cerita di masa depan yang membawakan tema peperangan luar angkasa ala film Star Wars.
Nah, alasan kenapa gue mengatakan kalau film ini memiliki potensi besar adalah karena film ini bisa saja menceritakan ataupun menjelaskan bagaimana Ogi dan juga orang-orang terdekatnya itu terbawa ke sebuah perputaran waktu yang membuat mereka bisa berpindah-pindah zaman. Dengan adanya cerita itu, maka mereka bisa menjadikan ini sebagai jembatan yang sangat baik untuk season kelima, di mana season kelima ini memiliki format cerita yang sama persis seperti film ini. Ceritanya sama-sama berkutat kepada petualangan Ogi dan juga orang-orang terdekatnya di berbagai waktu sejarah dengan jumlah yang jauh lebih banyak dan juga bervariatif. Ada yang di zaman Mesir, zaman Yunani kuno, Kekaisaran Jepang, hingga bahkan ada yang memparodikan cerita dari The Odyssey. Nah, sayangnya semua cerita ini tidak memiliki urutan yang pasti ataupun keterkaitan antara satu sama lain. Ya, walaupun begitu, setidaknya cerita-cerita ini masih sangat menghibur dan terkadang memiliki konsep cerita yang cukup kreatif. Nah, untuk 2 season berikutnya, yaitu season ke-6 dan juga ke-7, bisa dibilang kedua season ini merupakan sebuah remaster dari season pertama dan juga kedua. Yes, cerita dari kedua season ini sama persis seperti cerita di awal-awal season, namun dengan kualitas yang ditingkatkan ataupun di-upgrade. Gue masih belum menemukan jawaban yang pasti atas pemilihan ini, tapi yang jelas perubahan yang terjadi kepada season ini terbilang cukup signifikan. Mulai dari grafik dan visual yang dibuat menjadi lebih modern, judul dari per episode yang dirubah dari segi nama dan juga postcard, hingga efek suara dan juga dialog yang jauh lebih banyak dan terkesan lebih hidup. Sedikit update, jadi gue baru saja menemukan fakta bahwa season ke-7 itu tidak hanya diisi oleh episode-episode remaster saja, karena ternyata ada beberapa episode yang merupakan cerita baru atau cerita original. Ambil contoh, ada episode di mana Ogi dan Jack pergi ke Mesir, lalu ada episode yang memparodikan soal game Pokemon Go, dan satu episode yang paling menarik perhatian gue adalah episode yang berjudul Sharing Ogi, yaitu episode di mana Olivia dan saudaranya Ogi yaitu Monica itu saling berkelahi atau berdebat lah untuk memperebutkan siapakah yang paling cocok untuk ya bisa selalu bersama atau bermain dengan Ogi. Apa yang membuat episode ini menarik adalah ini merupakan satu-satunya episode yang mengkonfirmasi bahwasannya dia tuh mengambil latar waktu setelah Ogi melamar Olivia. Atau lebih tepatnya adalah setelah peristiwa di episode Getting Married. Cuman kan di Getting Married ada 2 timeline terjadi ya, dimana peristiwa ketika Ogi masih di Italia sama di cerita akhir ketika Ogi udah menikah. Nah, episode ini ternyata terjadi sekitar ya sebelum prosesi pernikahan itu, yang mana ini merupakan sebuah cerita yang cukup menarik ya, dan ya mungkin bisa menambah sedikit lore soal kartun ini. Nah, setelah perilisan 2 season itu, Silam sudah tidak lagi membuat cerita yang berhubungan dengan karakter Ogi dari season-season sebelumnya. Melainkan, mereka justru malah menciptakan 2 serial baru yang menjadi spin-off dari serial animasi ini. Yang pertama adalah Ogi Ogi yang merupakan sebuah acara preschool kids atau kanak-kanak yang bakal menampilkan karakter Ogi dengan bentuk yang sangat imut dan juga mengemaskan bersama dengan karakter-karakter baru lainnya. Ya, anggap aja animasi ini sama persis lah seperti serial Timmy Time dari franchise Sound the Ship. Nah, lalu yang kedua adalah Ogi and the Cockroaches Next Generation yang merupakan sebuah cerita reboot di mana animasi ini memiliki tampilan dan juga lelucon yang lebih ramah serta menghadirkan satu karakter baru yang bernama Pia, yaitu seekor anak gajah yang berasal dari India yang kini tinggal bersama dengan Ogi, dan Ogi harus bisa menjadi sosok figur ayah baginya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah serial terbaru ini menarik atau tidak? Bila tidak, maka kalian beruntung karena gue nggak akan membedah 2 serial ini lebih dalam, karena ya gue sendiri pun juga nggak begitu suka dengan kedua serial animasi ini. Nah, jadi begitulah seluruh perkembangan dari animasi Ogi and the Cockroaches. Sebuah animasi yang paling gue suka ketika masih kecil hingga bahkan sampai saat ini. Nah, uniknya, ketika gue pertama kali menonton animasi ini di saluran Disney Channel, mereka sudah langsung menyajikan gue dengan season ketiga, yang mana hal itu membuat gue berpikir kalau ini merupakan season pertamanya. Nah, lalu ketika mereka merubah seluruh penayangannya ke season pertama dan juga kedua, gue berpikir kalau ini merupakan season kelanjutannya, dan gue mengira kalau mereka telah mengganti studio yang mengerjakan animasinya hingga membuat season kelanjutannya ini memiliki art style yang sangat berbeda. Nah, uniknya, gue baru mengetahui soal fakta yang sebenarnya soal semua ini ketika gue sedang melakukan research terhadap animasi ini.
Yes, gue baru mengetahui hal itu beberapa waktu belakangan ini. Nah, lalu bagaimanakah tanggapan gue soal animasi ini sekarang? Well, bisa dibilang gue masih cukup bisa menikmati ini animasi. Walaupun saat ini gue sudah sangat tidak menyukai segala bentuk randoman yang ada di season pertama dan juga kedua, tapi tetap saja ketika gue menonton salah satu episode dari season tersebut, gue akan tetap bisa menikmatinya. Secara keseluruhan, Oggy and the Cockroaches merupakan animasi dengan konsep yang cukup mirip seperti Tom and Jerry dengan eksekusi yang paling bagus. Apa yang membuat animasi ini menjadi sangat bagus adalah mereka bisa menyeimbangkan antara kedua belah pihak. Mayoritas animasi yang menggunakan konsep yang serupa itu seringkali hanya membuat satu pihak yang menang saja, yang padahal buat gue pribadi, animasi yang seperti ini seharusnya bisa membuat kedua belah pihak itu bisa saling menang di beberapa cerita yang berbeda, atau bahkan keduanya bisa saja berdamai dan menang secara bersamaan di waktu tertentu. Selain itu, seiring berjalan waktu, animasi ini pun juga terus mengalami perkembangan dan menjadi semakin baik, mau itu dari segi animasi maupun kualitas cerita. Dari yang awalnya ceritanya sangat random dan juga absurd, kini mulai memiliki cerita yang lebih terarah dan juga konsisten dengan menyinggung beberapa aspek dunia dengan cukup baik, ataupun menghubungkannya dengan beberapa cerita sejarah dan juga pop culture. Ya, meskipun animasi ini telah berakhir dan seri terakhirnya terbilang kurang begitu memuaskan, tapi setidaknya perjalanan animasi ini dari awal kemunculannya hingga sampai ke season keempat ataupun kelima itu terbilang sangat solid. Video ini gue dedikasikan kepada Joey Vahembo dan juga Oliver John Murray sebagai dua sosok yang telah menghidupkan animasi yang luar biasa ini. Terima kasih banyak atas jasa kalian dan semoga kalian bisa beristirahat dengan tenang. So, begitulah yang bisa gue bahas soal animasi ini. Tulis pendapat kalian mengenai animasi yang sedang gue bahas kali ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!